إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kalam syukur dan tahmid kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki tanggal 17 Syawal 1437 Hijriah. Melewati pasca Ramadan ini, jemaah ada beberapa hal yang harus kita evaluasi setelah kita mengikuti latihan, kita masuk sekolah, memberikan pendidikan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh Ramadan yang lalu. Jemaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita berkaitan dengan latihan yang baru kita lewati. Evaluasi kita jemaah membutuhkan diri kita untuk istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah kita biasakan beberapa waktu yang lalu, ibadah-ibadah yang sunnah, wajib pokoknya. Kemudian yang lain-lainnya, membaca Al-Quran, perlu kita tumbuhkan kembali kemandirian Allah, yaitu lewat sebuah kesungguh-sungguhan dalam diri kita, dan kita melatih diri kita supaya tidak mudah terpengaruh oleh rayuan-rayuan bisikan syaitan. Imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim fasta'iz billah. Kita cepat-cepat berlindung kepada Allah dengan membaca isti'azah. Kalau ada bisikan-bisikan rayuan-rayuan syaitan yang berupaya untuk menggoda kita, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan, ini yang perlu kita lahirkan dalam diri kita di masyarakat Allah. Kemarin ketika Ramadan, sebagian besar di antara kita, mungkin seluruhnya, sudah terbiasa membaca Al-Quran. Mari kita teruskan lagi baca itu jemaah. Walaupun umpamanya 17 hari yang lewat sudah tergores kehidupan kita dengan hal-hal yang kurang baik, kita kembalikan lagi. Kita harus punya komitmen yang benar ke diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, terutama ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang makruh, yang wajib yang kita lakukan, mari kita atur waktunya sedemikian rupa agar kita sebagai seorang Allah senantiasa tetap istiqomah melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Dan pada prinsipnya jemaah, wala tattabi'u khutuwatish syaitan, sama-sama kita hindari, jauhi segala macam rayuan-rayuan, langkah-langkah, bisikan-bisikan syaitan. Insyaallah kita bisa mengerjakan ibadah yang kemarin sudah dilakukan pada diri kita. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah, ada sebuah isti'anah dalam diri kita. Harapan sepenuhnya hanya pada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah yang kita sembah, dan hanya kepada Allah kita mengharapkan semua pertolongan. Tidak ada harapan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian jemaah dirahmati Allah, harapan yang kita gantungkan hanya kepada Allah, insya Allah akan membangun
kesabaran dalam diri kita. Andaikan yang kita harapkan itu belum terpenuhi, belum kita dapatkan, maka kita harus melatih kesabaran dalam diri kita. Segala macam bentuk cobaan dan ujian yang memberikan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan dalam Al-Quran. Kalau kita nggak sanggup menerimanya, yang namanya cobaan itu tidak akan pernah Allah berikan kepada diri kita. Karenanya kita sangguplah, maka Allah berikan yang namanya cobaan itu dari kita. Oleh karena itu yang dirahmati Allah. Yang kedua, mari sama-sama kita gantungkan harapan penuh hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain, apalagi kepada benda-benda yang bisa mengakibatkan terjadinya perbuatan syirik dalam kehidupan kita. Yang kita ketahui di syirik itu termasuk dosa yang tidak diampuni bila terbawa sampai mati, yang tak sempat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga jemaah, ada usaha yang maksimal, istiqamah, seoptimal mungkin. Allah menyebutkan, menyampaikan kepada kita, fattaqullah mastata'tum. Disuruh kita beribadah, tentunya sesuai dengan kesanggupan kita. Ibadah yang kita kerjakanlah sesanggup kita, sesuai dengan kekuatan kita dan kemampuan kita. Bersedekah engkau sesuai dengan kesanggupan kita. Beribadah yang lain kita kerjakan sesuai dengan kesanggupan kita. Yang semua ini cuma sudah kita lewati pelatihannya kita Allah SWT. Oleh karena itu cuma yang dirapatkan ibadah-ibadah yang sudah kita latih, yang sudah kita perbuat kemarin, tinggal lagi pada kita perlu kita lazimkannya dan menetapkan ibadah itu menjadi kebiasaan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 92, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah begini, jangan kalian seperti seorang wanita, kata Allah, seperti seorang perempuan. Allah menceritakan di Al-Quran ada kisah perempuan yang tolol, yang bodoh. Allah mengatakan ada seorang wanita yang kerjanya setiap hari diambilnya benang, lalu benang itu ditenunnya menjadi kain. Setelah selesai menjadi kain, dicerai-berainya lagi benang itu. Setelah bercerai-berai ditenunnya lagi menjadi kain. Menjadi kain dicerai-berainya. Inilah pekerjaan yang sia-sia cuma rahmat Allah. Kita kemarin baru berpuasa, begitu indahnya kita beribadah di Ramadan semalam. Sholat sunat kita kejar, apalagi yang fardu, membaca Al-Quran, kita bersedekah. Malam di ujung Ramadan kita dianjurkan untuk memberikan maaf, bukan meminta maaf. Di Al-Quran di hadis Rasul memang tidak pernah ditemukan perintah kepada kita untuk minta maaf. Yang ada perintah kepada kita memberi maaf, bukan minta maaf. Dan ternyata memang memberi maaf jauh lebih berat ketimbang minta maaf. Allah perintahkan sampai sedemikian itu cuma yang rahmat Allah. Artinya apa? Hubungan kepada Allah diatur, kepada manusia juga diatur. Semua ibadah yang rapi ini setelah Ramadan banyak kita memulainya lagi. Begitu selesai Ramadan kita mulai bangun permusuhan, pertikaian, bukan persaudaraan. Kalau terjadi seperti ini, sama seperti yang Allah katakan di Al-Quran. Begitu kita beramal ke Ramadan kemarin, habis Ramadan kita bertanya-tanya kembali. Itu persis seperti Allah katakan dalam surah An-Nahl. Jangan menjadi seperti seorang wanita, seperti seorang wanita yang kerjanya setiap hari diambilnya benang, ditenunnya menjadi kain. Setelah selesai menjadi kain, dicerai-berainya lagi benang. Inilah pekerjaan yang sia-sia. Jauhkan diri kita cuma dari perbuatan yang sia-sia. Mudah-mudahan cuma yang dirahmati Allah, beberapa hal yang disampaikan ini cuma bisa kembali menjadi barometer buat diri kita. Ada ibadah-ibadah yang sudah kita biasakan, ayo kita lazimkan terus. Kita buat satu keistiqomahan dalam diri kita dengan catatan supaya perjalanan dengan baik. Kita harus wanti-wanti terhadap pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh syaitan. Jika ada kita merasakan syaitan memberikan bisikan
semaksimal mungkin untuk membuat kebaikan dalam diri kita. Dan yakinlah jemaah, setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, Allah pasti membalaskan kebaikan kita. Al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, tidak usah kita ragu, tidak usah kita sanksi, pasti dibalas Allah dengan kebaikan. Tidak usah kita takut tengok orang, pasti dibalas dengan kebaikan kita. Ini yang perlu kita lakukan dalam diri kita, jemaah Allah. Mudah-mudahan kita masih bisa mengukir yang baik-baik lagi, meskipun sudah hampir 9 hari berlalu Ramadan ini, kita masih bisa mengevaluasi, kita masih bisa kembali kepada Allah dengan menyegerakan diri untuk kembali kepada Allah dengan memperbanyak ampunan, memperbanyak istighfar, wasadu ila maghfirah. Kita menyegerakan diri kita untuk banyak beristighfar, banyak mengampuni, dan sekaligus meniti lagi, menata lagi apa yang sudah kita lakukan kemarin, kita ulangi lagi. Insya Allah termasuk orang yang bertakwa, orang yang beruntung manakala kita mau membuat sesuatu yang baik lagi dalam kehidupan kita dan menjadikan kebaikan itu sebuah kebutuhan yang insya Allah tidak akan berubah sampai akhir mati kita. Fakta dulu ya, ulil albab ala kulli syai'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina al-karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Fa ya'lamu sayyikum wa nafsi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.